Sebagai manusia, pasti mempunyai rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari Sang Penciptanya. Hal itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihi salam yang ingin melihat Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam telah memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai, setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa, dan beribadah sendirian di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau sangat rindu untuk melihat wajah Sang Kekasih, yaitu wajah Robnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Rob, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandang Engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perkataan Nabi Musa alaihi salam, "Engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandanganmu ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Robi, tidak ada sesuatu pun yang meragukan kekuasaanmu, sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati, itu lebih aku sukai daripada aku terus hidup tanpa melihatmu." Nabi Musa alaihi salam melanjutkan, "Ya Robi, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmatmu kepadaku, dengan mengabulkan permohonanku ini, setelah itu aku rela mati." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui Nabi Musa alaihi salam ingin dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu, duduklah di atas batu itu, kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Ketika Nabi Musa alaihi salam telah duduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala tentaranya, para malaikat hingga langit ketujuh menampakkan dirinya, sambil mengeraskan tasbih dan tahlil. Suara dari malaikat bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka, bahkan di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Mendengar suara dari para malaikat, Nabi Musa alaihi salam merasa ketakutan dan menyesali atas permohonannya. Pimpinan kelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, untuk bersabar karena yang dilihat saat ini hanya sebagian kecil saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan para penghuni langit ketiga, maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Ada yang seperti cahaya api yang menjilat-jilat, mereka juga membaca tasbih dan tahlil dengan suara yang menggelegar. Kemudian langit keempat turun, ada yang berbentuk seperti cahaya kobaran api, ada pula yang seperti salju, sambil bertasbih dan bertahlil. Akhirnya semua penghuni langit turun, mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar, lalu bersinar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa alaihi salam lalu menangis dan meratap karena ketakutan, jika keluar dari situ akan terbakar, namun jika terus berada di situ beliau akan mati. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk Al-Arash dan Al-Kursi. Mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu berkata, "Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rohmu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa alaihi salam lalu bergetar tubuhnya, kemudian Allah menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arash, sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut, hingga membuat hatinya menjadi tenang. Malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah berani mengangkat pandangannya kepada Al-Arash, tapi mengapa Nabi Musa alaihi salam berani ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa alaihi salam menjawab bahwa hanya ingin melihat Rohnya, karena rindu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada langit, bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung.
Lalu bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat, dan samudera bersungkur sujud, ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut. Maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa alaihi salam jatuh pingsan, lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikan batu yang menimpa tubuh sang Nabi. Wajah Nabi Musa alaihi salam memancarkan cahaya kemuliaan, rambutnya memutih karena cahaya. Maka setelah Musa tersadar kembali dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman." Kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam ini, difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf, ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, sebagai sediakala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman."